Baik, kita mulai ya teman-teman semua. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Akhirnya kita bisa bertemu di dalam satu ruangan virtual ya. Walaupun tanpa wajah asli gitu ya, biar nggak ribet. Karena kalau misalnya video kalian on kan, mesti yang cewek-cewek pada ribet, harus dandan dulu lah, harus make up dulu lah gitu kan. Kita cari yang simpel-simpel aja, yang penting kita bisa belajar, yang penting kita bisa mengeksplorasi alam semesta sebagaimana yang akan kita pelajari pada mata kuliah astronomi dan kebumian ini. Sebelumnya saya minta maaf, kemarin di pekan sebelumnya ya, harusnya kan kita ketemunya kemarin. Tapi karena suatu hal kita belum bisa bertemu, tapi alhamdulillah Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bisa bertemu di hari ini. Insya Allah hari ini waktunya sebentar aja ya, sebentar tapi padat dan berisi gitu. Pengennya seperti itu, jadi nggak boros di kuota, tetapi hasilnya tetap bisa kita manfaatkan untuk masa depan kita gitu. Nah, oke. Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya dulu dari materi-materi yang sebelumnya? Ada? Bu, maaf Ya, masih agak Rezal. bingung. Ya, Iya, masih gimana agak Rezal? bingung yang seperti perumpamaan lapangan itu loh, Bu. Nah, itu kan dikait-kaitkan kalau saya pribadi masih bingung, Bu. Coba, yang seperti apa? Di ini lagi, agak detilkan lagi pertanyaannya Rezal. Ya, misalkan kemarin kan mataharinya dengan jarak-jaraknya itu loh, Bu. Kan perumpamaan sama lapangan bola itu seperti Oke. apa masih bingung. Iya, oke. Berarti saya buka dulu materi yang kemarin ya, sedikit ya. Ini materi yang kemarin kan ini ya. Oke. Jadi kemarin kita belajar ini, sudah kelihatan ya? Saya share screen ini ya. Sudah, Ibu. Kelihatan kan? Ya. Oke. Lah, kok ini cuma satu? Oh, enggak. Ya. Jadi ini materi secara keseluruhan yang kita pelajari kemarin. Intinya kemarin itu kita itu pengen tahu sebenarnya posisi kita di alam semesta tuh seperti apa sih? Kita kan taunya diri kita sebesar ini gitu ya, ya kan? Mungkin juga yang cewek-cewek udah mengeluh, aduh berat badan saya udah 45, 46, 47, 50 gitu kan. Padahal kalau di alam semesta, kita itu kecil sekali dibandingkan dengan alam semesta. Nah, ini juga menjadi salah satu cara dari saintis, dari para ilmuwan untuk mempelajari alam semesta. Jadi caranya bagaimana? Caranya dengan memperbesar apa namanya? Luas, memperbesar luas yang kita amati. Gitu. Yang pertama ini ya. Ini kan kalian sudah download ini ya? Materinya ini ya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Nah, pertama itu gini, yang kemarin itu pertama pembahasan kita, kayaknya nggak ini deh. Oh ini dulu ya. Yang pertama kan ini nih. Ini tuh ya kira-kira sak pekarangan rumah kita gitu, yang pertama kali akan kita amati. Ini belum bahas yang detail-detail ya, baru menurut pandangan kita gitu. Dari apa yang kita amati kemarin itu alam semesta kita lihat dari apa yang ada di sekeliling kita, pekarangan rumah gitu. Alam semesta atau alam ini. Kalau segini kan kita bisa lihat ya. Segini ini kita bisa amati ada daun-daun, ada pepohonan, ada rumah-rumah, ada jalan terlihat gitu. Ini bagian dari alam semesta dan kita di sini.
Walaupun kita di sini ini nggak kelihatan ya, harusnya di sini ada orang gitu, ada Rezal sedang berdiri di sini atau ada kita yang sedang upacara bendera, hormat pada bendera gitu misalnya. Itu akan terlihat ya di sini. Oke ya, paham posisi kita ya? Oke. Ya, Paham, nah Bu. itu kemudian kalau kita mempelajarinya hanya sauplik ini aja, maka kita belum akan punya banyak informasi tentang alam semesta. Gitu. Jadi kita taunya hanya ya ada jalan, ada seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Maka kemudian saintis memperbesar luas yang diamati 100 kalinya halaman kita. Jadinya yang mana? Yang ini gitu. Nah, ini sebagai salah satu cara dari saintis untuk mengetahui. Jadi pakai ukuran gitu. Pakai ukuran. Kan kita sudah belajar tentang pengukuran ya di fisika ya, fisika dasar ya. Kita sudah belajar tentang pengukuran. Nah, di sini saintis berusaha mempelajari tentang alam semesta itu dengan memanfaatkan metode pengukuran. Dari yang segini kemudian diperbesar 100 kalinya itu menjadi yang di sini. Artinya apa? Artinya itu saintis dalam melakukan penelitian itu tidak asal gitu. Ya, tidak asal. Dari yang seluas ini diperbesar 100 kalinya. Kemudian dari yang ini diperbesar 100 kalinya lagi. Dan seterusnya sampai nanti itu sampai 100 kali 100. Bayangin, 100 kali 100 sudah berapa? 10.000. Nah, 10.000 kali dari halaman kita itu kan udah gede banget ya. Dan seterusnya sampai terlihat alam semesta. Sampai terlihat galaksi. Galaksi Bima Sakti ini terlihat dibesarin lagi. Oh, ternyata sauplik seperti ini. Nah, sampai di sini ternyata alam semesta itu juga masih luas lagi. Ternyata masih belum habis gitu luasan dari alam semesta gitu. Ini pun belum ada endingnya ya. Ilmuwan belum tahu ini ujungnya dari alam semesta itu sebesar apa. Itu kan masih belum tahu. Atau ada yang sudah tahu di sini ujung dari alam semesta? Ya belum, Bu. Belum kan? Belum, Bu. Saintis saja, ilmuwan aja yang sudah sampai segini belum tahu. Nah, tapi kita memanfaatkan dari apa yang sudah ditemukan oleh para saintis. Jadi ingat, saintis itu hanya menemukan ya, bukan menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Allah. Nah, Subhanahu wa ta'ala, Ibu. betul, betul. Poin pentingnya tuh itu. Saintis kita semua itu menemukan, kemudian sebelumnya itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita belajar seperti ini, itu kalau masih ada yang nggak percaya sama Allah itu kebangetan ya. Buktinya sudah sangat jelas sekali, dan bayangkan kalau misalnya galaksi Bima Sakti ini runtuh gitu, kiamat kan? Iya kan? Karena Allah sayang sama kita, itu dibuatlah seperti ini salah satunya gitu ya. Itu bagian dari apa yang bisa kita manfaatkan, dari apa yang bisa kita pelajari dari mata kuliah astronomi dan kebumian itu. Nah, dari sisi ukuran tuh maksudnya seperti itu. Jadi kemarin itu kita belajar bagaimana sih saintis itu mempelajari alam semesta ini. Nih, contohnya nih berfokus pada ukuran. Jadi caranya ngelihat ukuran nih. Ukuran bumi sama ukuran bulan tuh ukurannya segini ya, sekitar 1/7 ya. 1/7 apa 1/8? Kayaknya 1/7 ya. 1/7-nya bumi itu. Bulan itu 1/7-nya bumi gitu. Jadi salah satu caranya kita membandingkan ukuran gitu. Makanya kenapa di awal awal perkuliahan fisika kita belajar tentang pengukuran karena itu penting sekali. Kita nggak mungkin belajar kalau kita tidak bisa membandingkan satu dengan yang lain. Salah satu cara belajar itu kan dengan membandingkan, iya kan?
Oke ya. Paham ya? Oke, Bu, Gimana? paham. Ya, oke. Nah, jadi ketika kalian nanti pengen belajar, pengen mempelajari sesuatu, pengen menemukan sesuatu, salah satu caranya kalian bandingkan antara satu dengan yang lain, antara dua hal. Nanti kalian akan bisa menyimpulkan dari dua hal itu, itulah temuan kalian. Gitu. Oke ya. Nah, oke, masih dengan yang tadi, yang tentang ukuran, Rezal, gimana Rezal? Paham, Rezal? Sebenarnya yang itu loh Bu, yang Yang mana? pas pertemuan pertama sendiri yang lapangan Oh, sepak bola. Atas, pertemuan pertama atas sendiri tuh. yang Big Bang. Bentar, sebentar. Oke. Ini ada yang masuk ternyata. Oke, saya admit dulu. Yang Big Bang itu kan berarti yang ini kah? Bukan Bu. Nah itu Bu. Iya. Nah itu. Oke, saya juga mau sampaikan tentang ini untuk hari ini. Jadi, ketika kita mempelajari astronomi dan kebumian itu, sebenarnya kita itu akan mempelajari tentang sejarah pada hakikatnya. Sejarah dari awal mula Big Bang sebelum terbentuknya alam semesta ini sampai dengan today, sampai dengan hari ini. Jadi perjalanan dari penciptaan alam semesta sampai dengan hari ini kan sebuah sejarah. Nah, di buku ini proses sejarah itu digambarkan dengan ini tahapan-tahapan dalam bentuk skala. Dalam bentuk skala dari sini ke sini. Oke. Sampai sejauh ini sudah paham dulu maksudnya skala? Sudah, Ibu. Udah ya. Paham. Nah, ada yang belum? Ada yang belum? Ini loh skalanya ini loh. Nah, skalanya ini. Skala ditambah. Jadi eh proses dari sini ke sini itu kan lama sekali kan? Lama sekali. Nah, ini saya perbesar yang gambar satu kesatuan sudah oke ya. Dari proses penciptaan alam semesta sampai dengan hari ini itu dibuatlah gambar dalam selembar kertas seperti ini, kemudian dibuatlah skala. Skala ini dari sini ke sini itu sama dengan dari sini ke sini, gitu. Ini waktu ya, skala waktu ya, skala waktu. Nah, kalau kita detilkan lagi, kenapa sih kok dibuat skala seperti ini? Biar kita itu pemahamannya jadi satu kesatuan. Karena nggak mungkin ada sekarang kalau nggak ada masa lalu gitu. Kita harus belajar dari masa lalu. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari masa lalu gitu. Oke, nah sekarang coba kita perhatikan di sini proses ini kan sampai hari ini aja. Bisa jadi setelah hari ini kan di sini masih ada tambahan lagi ya. Kalian bisa next setelah belajar astronomi dan kebumian, kalian bisa menambahkan di sini nih, skala lagi di sini apa gitu ya. Atau ya ini tergantung kalian sih ya, sebesar apa kalian bisa mengembangkan hasil belajar dari mata kuliah ini. Oke, sekarang coba kita lihat. Rezal yang belum paham di sini ya, sampai sejauh ini tentang gambar ini sudah bisa difahami dulu tentang gambarnya. Sudah. Sudah ya, oke. Nah, sekarang di sini kita juga dimanjakan dengan, wah dimanjakan kayak apa aja ya. Dimanjakan dengan ini, keterangan-keterangan yang ada di sini. Kita fokus di skala ini ya. Di sini awal mula terjadinya kehidupan ya. Belum ada kehidupan, tapi baru alam semesta nih. Kalian lihat skalanya, kalau kita ibaratkan skala dari sini ke sini satu gitu ya. Ini ke sini berarti kan setengah, setengah.
kemudian dari sini ke sini 1, ini ke sini 2, ini ke sini 3 gitu ya. Skala dari proses terjadinya alam semesta sampai dengan hari ini itu sampai di sini 5 gitu ya. Sampai di sini 5, separohnya. Kemudian ini ke sini kan 1 lagi ya. Ini ke sini 1 lagi. Tetapi sampai di sini ini karena kita mau belajar mengenai hari ini dari bukunya rentangnya sih memang 1, tapi pembahasan kita atau angkanya kita perkecil dari 5 menjadi 4 lagi. Maksudnya fokus kita itu di sini dan di sini. Jadi dari sini ke sini ini 5, 5 diperkecil skala 1 kan berarti 4, kemudian 3 gitu ya. Kemudian 2, kemudian 1 dan 0. 0 itu today, saat ini gitu ya. Nah, bayangkan saat ini sebelumnya ada lagi nih proses masanya dinosaurus, kemudian masanya macam-macam apa ini? Tanah ya, terbentuknya tanah, kemudian di sini terbentuknya laut dan seterusnya, gitu. Yang perlu jadi penekanan hanya di ukuran. Kalian perhatikan ukuran. Today saat ini itu hanya bagian kecil dari proses terjadinya alam semesta yang ada di sini. Hanya bagian kecil, gitu. Nah, walaupun ini merupakan bagian kecil, tetapi kita sudah menemukan banyak sekali. Kita itu berperan penting sekali dalam sejarah alam semesta ini. Sebentar, ini sebenarnya ada di materi keempat ya. Materi keempat. Coba di materi keempat ini kan kita ngomonginnya itu today ya, hari ini ya. Hari ini kan now ya, sekarang kan. Coba kita belajar sambil belajar bahasa Inggris ya. Ada yang sudah baca ini? Ini saya malah lupa ya, belum saya share di ikhlas. Tapi kan ini sudah saya share di pertemuan kedua, cuman saya potong aja yang kemarin. Ada yang sudah baca ini? Wah, ternyata sudah jam 9 lebih 5. Nggak apa-apa ya? Lanjut lagi ya? Lanjut, gas. Lanjut ya? Lanjut, guys. Ternyata nggak bisa ya, kalau mau 15 menit aja. Kalau kita hanya berpatokan pada waktu, tetapi saya nggak tega juga kalau misalnya di antara kita belum clear apa yang kita pelajari dan ilmu apa yang sudah didapatkan dari mata kuliah ini. Kan intinya kita itu kulaan ya, kulaan ilmu. Gitu. Nggak apa-apa lah, kita luangkan waktu sedikit dulu. Toh ini masih di jam perkuliahan kita ya. Iya, Ibu. Ya, oke. Ada yang sudah baca ini? Saya belum, Bu. Ya, Belum, Bu. oke. Kita pelajari bareng-bareng. Sebenarnya ini kelanjutan dari atau penjelasan dari gambar yang ditanyain sama Rezal tadi ya. Ketika kapan sekarang kan gitu ya? Kapan sekarang? Sekarang itu kapan sih kan gitu? Once ketika pertama kali kamu punya sebuah ide di mana posisi kamu atau posisi kita di ruang angkasa ini ya, di alam semesta ini, kita juga perlu tahu
kapan kamu atau kita itu sedang berada di masa apa gitu loh. Kapan atau piye coba? Ada yang punya bahasa yang lebih cantik tentang kalimat pertama ini? Coba, Reza. Gimana? Yang lain? Ina? Ada siapa aja ini di sini? Ina, Lila, Tri, Melinda, Rezal, Elva, Titi, Agnes, ayo. Coba. Gimana? Berani mencoba? Diam semua, suara saya terdengar tidak? Terdengar, Bu. Terdengar ya? Terdengar. Jadi kalau kita belajar itu, kalian jangan takut salah. Kan kalau nggak salah nggak belajar. Jadi ketika saya memberikan kesempatan atau bahkan saya belum memberikan kesempatan itu, kalian pokoknya yang penting mencoba untuk eh, mengutarakan apa yang kalian ketahui. Atau kalau kalian belum ketahui, misalnya kita membaca kalimat ini, menurut kalian apa sih ini gitu. Kayak di pertemuan ke berapa ya? Kedua ya? Pertemuan kedua itu ya. Pertemuan kedua itu kan masing-masing dari kalian sudah mencoba gitu. Ya, oke lah. Intinya kita itu di bagian mana dari alam semesta dan kita itu sedang di waktu yang mana. Di waktu yang mana itu kan kita ke sini. Di waktu yang ini kita sudah tidak di masa yang ini lagi, kita sudah di sini gitu. Ya, dari sisi waktunya seperti itu ya. Ya, Bu. Ya, oke. Ini udah bermiliar-miliar tahun yang lalu. Kita di sini, di sini. Setelah semua proses ini terbentuk, kita di sini. Dan yang akan datang mungkin semua proses-proses ini akan berulang. Artinya apa? Mungkin akan terjadi matinya bintang gitu ya. Bayangkan kalau matahari berhenti bersinar itu kan proses matinya bintang dan proses ini akan berulang lagi sehingga bisa jadi akan ada kehidupan lagi di suatu saat gitu. Kalian boleh mulai untuk apa ya berimajinasi karena mata kuliah kita itu astronomi dan kebumian. Ini sangat besar sekali ukuran yang akan kita pelajari. Baik dari sisi ukuran dimensi ruang, ruang berarti keluasannya gitu ya, maupun dari sisi waktunya. Sangat besar sekali, tidak hanya maklik gitu, Dok. Kalau fisika dasar kan ya apa yang ada di dekat kita aja yang kita pelajari, tetapi kalau di sini kita belajar pada ruang yang sangat besar dan waktu yang sangat besar pula. Oke, kembali ke mana tadi? Bukan. Pertemuan ini sudah oke ya, yang ini ya? Yang pertemuan Ya, ketiga kemarin ya? Sudah ya? Oke. ya. Sambil menjawab yang tadi, kita sekaligus masuk ke sini. Ini bintang. Bintang itu telah bersinar selama berjuta-juta tahun sebelum pertama kali manusia itu melihat gitu. Sebelum kita itu melihat dan mengagumi gitu ya, mengagumi mereka gitu. Jadi bintang itu sudah dari dulu-dulu sudah ada, walaupun kita belum melihat bintang-bintang itu, tapi mereka sudah bersinar berjuta-juta tahun yang lalu. Itu perlu kita tahu juga gitu. Nah, untuk bisa mengetahui wilayah di mana tempat tempat kita, di mana tempat kita pada waktu
Susah nggak kalian? Di mana tempat kita pada sebuah waktu. Jadi tempat dan waktu itu jadi satu kesatuan ya. Kalian sudah dapat mata kuliah. Ini kan kalian sedang belajar fisika modern ya? Iya nggak? Ya, Iya. Nah, Iya. nah, Iya, nah, Bu. nah. Oke. Kalau kalian sedang belajar fisika modern, harusnya akan lebih mudah memahami di mana ruang dan waktu itu kan saling bercampur. Jadi kalau kita ngomongin ruang dan waktu itu nggak bisa dipisah ya. Itu jadi satu kesatuan. Jadi kalau kita ngomongin saat ini, berarti kita juga pas posisinya berada di mana kan gitu ya. Oke ya, nyambung-nyambung dikit ke fisika modern ya. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Nah, jadi ketika kita mempelajari ruang dan waktu ini, yang kita perlukan itu adalah sebuah kalau di sini diibaratkan sih long red ribbon gitu ya. Jadi seperti eh, pita merah, sebuah pita merah yang panjang gitu ya. Sebuah pita merah yang panjang itu. Jadi kalau pita itu dipotong, kemudian disajikan, maka gambarnya akan seperti ini. Gambarnya akan seperti ini. Nih, nih. Ini hanya bagian dari potongan pita tersebut. Bisa jadi di sini masih ada panjangannya lagi gitu. Bisa akan terbentuk alam semesta atau tata surya kita misalnya akan musnah, kemudian akan terbentuk lagi tata surya yang lain. Atau itu dalam skala yang kecil, dalam skala yang besar bisa jadi galaksi kita itu akan musnah, kemudian akan muncul galaksi lain. Kita perbesar lagi, alam semesta ini akan musnah sehingga akan muncul alam semesta yang baru lagi. Tuh ya, kita bisa menerawang dan ini kita kan memprediksi ya, bukan meramalkan seperti Mbak Yu itu ya. Ini logis, logis. Oke, lanjut. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi ya. Gambarannya itu di pita itu kan di akhir pitanya itu adalah today, hari ini, di awal pitanya itu adalah Big Bang. Oke, di awal pitanya itu adalah Big Bang. Nah, sebelum Big Bang itu kan tidak ada cahaya sama sekali. Nih, sebelum Big Bang itu tidak ada cahaya sama sekali, berarti kan gelap, alam semesta itu gelap. Kan alam semesta ini sebenarnya juga gelap kan, gelap gulita. Tetapi di sini ada bintang-bintang yang bersinar dan kita berada di salah satu bagian dari bintang yang bersinar itu. Sehingga ketika kita mendapatkan cahaya dari bintang itu, kita itu terlihat siang atau terang gitu. Tapi kalau pas kita nggak dapetin cahaya itu ya kita berada di alam semesta, kita melihat kegelapan gitu ya di langit gitu. Oke ya. Sampai di sini dulu paham tidak ini? Karena saya menjelaskan sesuatu yang sangat besar dan dalam rentang waktu yang sangat besar pula. Jadi kalian pokoknya kalian juga harus mulai berimajinasi ya. Oke, sampai sejauh ini paham tidak apa yang saya jelaskan? Paham tidak? paham. Paham ya? Oke. Insya Allah, Oke. Bu. Ya, sip. Senang saya kalau kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya ada hal yang belum difahami, jangan sungkan untuk bertanya baik di grup maupun di pertemuan seperti ini ya. Diusahakan bertanyanya kalau terkait mata kuliah itu jangan japri.
Kenapa? Karena teman-temannya juga bisa jadi punya pertanyaan yang sama gitu, biar menjadi pencerahan juga bagi teman-teman yang lainnya. Kalau misalnya saya nggak bisa jawab juga, siapa tahu teman-teman yang lain bisa jawab. Gitu kan lebih seru ya. Ini hubungan antara mahasiswa dan dosen loh ya. Belum tentu dosennya lebih pintar daripada mahasiswanya di era seperti saat ini. Karena kalian bisa akses informasi dari manapun dan bisa jadi akses informasi kalian itu lebih baru daripada informasi yang saya dapatkan. Saya kuliah sudah dulu gitu ya. Sementara kalian saat ini informasi itu bertebaran di mana-mana, kalian bisa akses dan pintar-pintar kalian dalam memilih informasi yang valid gitu ya. Oke, begitu ya. Lanjut ya. Iya, Bu. Oke. Ya. Nah, ini nanti kalian baca lagi, kalian manfaatkan Google Translate ya kalau misalnya ragu-ragu dengan apa yang sedang dipelajari gitu, maksudnya ragu-ragu dengan translatean kita gitu, kalian bisa pakai Google Translate. Nah, ini kan di sini ada inch gitu ya. Ini tuh eh, ukuran dari yang ada di sini nih lah. Ini hanya sekian inci, hanya sekian inci, hanya sekian inci gitu. Ini kan ada skala-skala ini kan yang sudah kita pelajari di fisika dasar 1, di praktikumnya juga sudah ya. Nih, ini gitu ya. Oke, nanti kalian baca lagi lebih detail. Ketika kalian pahami kalimat demi kalimatnya, sebenarnya seru kita pahami kalimat demi kalimatnya. Tetapi waktu kita terbatas waktu kalau dalam pertemuan seperti ini. Saya kadang juga apa ya, meminimalkan untuk penggunaan kuota karena dari kebijakan dari fakultas juga kalau dengan mahasiswa itu diusahakan seminimal mungkin gitu ya, agar pembelajaran bisa tetap tercapai tapi mahasiswa itu tidak keberatan dengan kuota gitu. Jadi saya juga ngambil jalan tengah, makanya tidak setiap pertemuan kita bisa Google Meet. Salah satunya biar pembelajaran bisa efektif dan efisien gitu. Nah, kemudian gini, nih poin pentingnya ada di sini nih. Poin pentingnya nih. Oke, dari satu kalimat ini saya pengen tahu apa maksudnya ini. Siapa nih? Yo, saya udah beri kesempatan loh. Sudah semester 6 loh. Harus mulai berani dong. Apa ini? Dari yang saya highlight ini. Humanity is very new to the universe. Apa? Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya, ayo. Gimana? Apa ini kira-kira? Manusia itu Maksudnya? sesuatu yang Yuda? baru di alam semesta, Bu. Iya, betul Kemanusiaan. sekali. Kemanusiaan atau manusia atau humanity. Kemanusiaan ya. Tidak hanya pada wujud manusia diri kita, tetapi kehidupan kita gitu ya. Sampai pada kehidupan kita. Kehidupan ini itu sangat baru kalau kita bandingkan dengan ini nih, ini. Coba kita tuh di sini nih sangat baru. Ini tuh bermiliar-miliar bahkan sweep sangat pokoknya. Kita ini tuh baru gitu. Tuh ya. Kehidupan kita itu terhitung sangat baru kalau dibandingkan dengan usia alam semesta. Gitu ya. Oke. Nah, ini. Kalau di sini diibaratkan nih, di sini diibaratkan kehidupan kita civilization, our civilization atau
kehidupan kita bermasyarakat ini ya, masyarakat kita di bumi ini tuh kehadirannya kayak ini ya, Mars IAIN Salatiga ya. Pada ingat nggak Mars IAIN Salatiga? Nggih, Bu. Ternyata nyangkut juga ya kehadirannya ya. Kehadiran our civilization ini ternyata kalau kita bandingkan, ini kan cara belajar kita itu membandingkan ya. Kalau kita bandingkan dengan alam semesta, usia alam semesta itu hanya eh, sekejap apa, sakedipan mata gitu ya. Ini ya, a flicker of an eye blink gitu, mak klik gitu dah, mak dip gitu dah, sakedip gitu dah. Dalam sejarah alam semesta nih. As you will discover in the chapters that follow, only in the last 100 years gitu ya. Jadi hanya dalam 100 sih apa sih 100? 100 apa sih? Ratusan tahun. Ratusan. Iya, ratusan tahun. Hanya kehidupan kita itu kan hanya di akhir-akhir dari ratusan tahun. Maksimal kan 100 tahun. Emang ada yang usianya 100 tahun? Nggak ada ya. Usia kita itu kan kurang dari 100 tahun ya. Jadi kehidupan kita itu hanya makbling gitu dibandingkan dengan usia alam semesta. Ini. Nih. Tetapi nggak perlu khawatir, kita sudah, walaupun waktu kita hanya sekejap gitu ya, sekejap dibandingkan dengan alam semesta ini, tetapi kita bisa mengagumi, kemudian berbuat banyak untuk alam semesta gitu ya. Karena kita dikaruniai akal pikiran gitu. Kemudian kita juga bisa mengambil hikmah atau makna dari alam semesta itu, walaupun sangat simpel sekali. Oke, itu kita sudah mempelajari, kita sudah memahami eksistensi kita dibandingkan dengan alam semesta dan peran kita di alam semesta. Kita itu harus punya peran loh ya di alam semesta ini, karena kita punya akal pikiran, kita akan bisa belajar banyak, kita akan bisa memberikan banyak kontribusi untuk alam semesta ini, gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggunakan akal pikiran kita, kita akan bisa jadi merusak ini konstelasi yang ada di alam semesta ini dalam menggunakan bom misalnya, kemudian ya bisa-bisa akan mempercepat usia alam semesta sehingga proses apa ya, mempercepat itu kayak ibaratnya harusnya bumi itu berusia 5.000 juta tahun misalnya gitu ya. Tetapi karena aktivitas manusia yang di bumi itu tidak safety, tidak bijaksana, jadinya usianya tidak segitu gitu. Itu kan ngaruh itu kan di alam semesta gitu. Tapi kalau yang lainnya, hewan, kemudian benda-benda langit itu kan nggak bisa merusak. Dia ya hanya bekerja sebagaimana biasanya. Gitu-gitu aja yang dilakukan. Tidak bisa merusak sekelilingnya gitu. Makanya kita perlu mempelajari alam semesta ini sehingga kita bisa punya peran dalam alam semesta dan setidaknya kita itu memetakan. Kalau misalnya kita tidak bisa berbuat untuk alam semesta ini, setidaknya kita memetakan, kemudian mengagumi dan berbagi kepada orang lain dari apa yang sudah kita ketahui itu. Jadi mengetahui tentang alam semesta, kemudian kita mengagumi alam semesta, tentunya meningkatkan keimanan dan ketakwaan ya, dan
role kita atau peran kita itu kita berbagi kepada orang lain, kepada mahasiswa lain, ataupun nanti kepada siswa kita, anak-anak kita, tentang ilmu yang sudah kita dapatkan. Bagaimana caranya? Kalian bisa buat buku, kalian bisa buat film, kalian bisa buat lagu, macam-macam sesuai dengan ketertarikan kalian masing-masing gitu. Jadi simple aja. Ini namanya sains kontekstual ya. Kita belajar IPA, tetapi yang kita berikan itu tidak lantas harus dalam bentuk IPA, bisa dalam bentuk yang lain. Bisa buat film, bisa buat drama, bisa buat lagu, bisa buat puisi, macam-macam. Bisa buat teka-teki silang, bisa buat macam-macam lah ya, yang mungkin tidak saya pikirkan kalian bisa pikirkan gitu. Bisa bikin apa gitu. Nah, harapannya nanti di UASnya saya berharap kalian semua sudah bisa merancang ataupun punya draft apa yang akan kalian bagikan pada orang lain dari mata kuliah astronomi dan kebumian ini. Begitu? Jelas semuanya? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, oke. Sip. Nah, kalau jelas sebenarnya hari ini highlight saya hanya itu saja. Highlight saya hanya itu saja. Kemudian ke depan, mulai pertemuan yang akan datang, saya berikan penugasan kepada setiap mahasiswa. Ini mahasiswanya ada berapa? 16 atau 17 ya? Berapa? 14 ya? Oh, 14 jane pas ya sama yang kalau misalnya sama mulai dari kemarin pertemuan pertama itu pas ya 14. Tapi nggak apa-apa. Satu kali pertemuan nanti satu kali pertemuan nanti akan diisi oleh 2 mahasiswa dengan bahasan yang berbeda. Jadi dari apa yang sudah saya bagikan itu, kalian harus mulai pede untuk mengeksplorasi informasi yang ada di situ, gitu ya. Bagaimana caranya? Jadi ini penugasan ya. Mulai pekan depan kalian membuat PowerPoint aja lah ya. PowerPoint karena itu yang paling simple gitu. Kalian buat PowerPoint, nggak usah banyak-banyak PowerPoint-nya, 10 aja ya. Cukup kan? Ya. Cukup, Bu. Banyak lah. Banyak ya, 10 itu udah banyak. PowerPoint 10 itu nanti isinya apa? Isinya cuman gambar-gambar dari sini, kalian crop gitu ya. Kalian manfaatkan. Nah, ini kayak misalnya ini, kalian pengen ambil ini kan tinggal snapshot aja, gini kan, gini, klik gitu, terus kalian masukkan ke PowerPoint ini, kemudian di bawahnya kalian berikan penjelasan, apa sih itu, gitu. Tuh. Nah, kalian bisa mulai dari ini, di setiap akhir bab, itu selalu ada summary, selalu ada summary, rangkuman ya. Kalian bisa mulai dari sini. Ini kan ada rangkuman. Rangkuman ini poin-poin penting. Nih, rangkuman ini poin-poin penting yang bisa atau yang telah kita pelajari. Nah, setidaknya kalian berpedoman dari sini. Ini tulisan yang bisa dimunculkan, kemudian gambarnya kalian ambil dari bab sebelumnya, dari apa ya? Kan ini summary ya, ini summary berarti kan di halaman-halaman sebelumnya kan ada penjelasan tentang ini kan? Iya kan? Iya. Nah, itu kalian ambil gambar yang paling sesuai, kamu letakkan di atasnya, kemudian kalian minimal tuliskan salah satu summary ini. Gitu. Tapi ini nggak saklek ya, yang kalian anggap penting untuk bab itu. Jadi satu mahasiswa nanti akan dapat satu bab, satu mahasiswa
dapat satu bab, kemudian dibuat PowerPoint, apa namanya, 10 halaman ya maksimal ya. 10 halaman, nggak usah banyak-banyak. Kalau misalnya 10 halaman itu ternyata nggak cukup ya, kalian usahakan biar caranya biar cukup, jangan terus dibuat kecil-kecil banget ya. Pokoknya kalian sesuaikan mana poin yang penting gitu. Kemudian kalian buat PPT-nya, gambarnya, karena yang paling menarik itu gambar. Jadi kita belajar di materi ini berbekal gambar gitu ya. Biar imajinasinya tuh nggak kosong gitu. Itu. Ada bayangan apa yang harus dikerjakan untuk yang akan datang? Ada Ibu. Gimana? Ini ya Bu. Gimana? Misal nih satu slide itu satu gambar, lalu misal gambarnya itu kan bumi Bu. Bumi itu adalah misal terdiri dari komponen ini, di dalamnya ada manusia, hewan, tumbuhan, begitu Bu. Iya, betul. Mungkin juga poin-poin yang penting ada di sini kan ukurannya ya. Kalian bisa bahas ukurannya gitu. Karena kalau dari sisi sains itu sains numerik, angka-angka itu merupakan fakta. Gitu. Fakta yang tidak bisa dielakkan lagi. Itu yang akan memperkuat hasil penelitian kita. Itu makanya sains itu seringnya itu kuantitatif. Karena kalau kita itu nggak ketemu hasilnya dalam bentuk angka tuh rasanya piye gitu. Kayak tenan pora gitu ya. Tapi kalau kita ada angka gitu, itu akan lebih mudah lagi. Betul sekali seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Maaf Ibu, itu tadi 10 halaman itu maksimal atau emang harus 10 halaman? Maksimal aja kali ya. Menurut kalian gimana? Kalau bayangan saya, biar kalian nggak terlalu berat, itu maksimal 10 halaman gitu. Biar nggak terlalu berat. Karena kalau bagi mahasiswa yang idealismenya tinggi, perfeksionis itu kayaknya semua dianggap penting gitu, pengennya dimasukkan semua gitu. Tapi kalian harus mulai bisa memilah mana yang penting dari mana yang terpenting dari yang penting gitu. 10 aja atau gimana nih? Kalau saya sih 10 kayaknya pas gitu. Coba, menurut kalian gimana nih? 10 aja Bu. 10 ya? 10 aja Bu. Iya. Karena tergantung babnya juga sih Bu. Iya, tergantung babnya juga. Maksimal 10 ya. Kurang dari 10 boleh. Tapi disarankan untuk tidak lebih dari 10. Kenapa? Karena biar kalian tidak terlalu capek juga, biar kalian bisa fokus juga. Kemudian nanti ketika pembahasan itu juga biar tidak terlalu melebar gitu. Kita mulai belajar fokus gitu ya. Oke ya, 10 ya, deal ya. Baik, Iya, Ibu. Ina. Gimana Ina? Ina Nanti mengacungkan. ya ampun kepencet ternyata. Oh, tak kirain kamu mau ngomong beneran. Ya wes sekalian, mumpung kepencet. Ina mau ngomong apa, Ina? Tiap babnya nanti Ibu yang milihin nampak dari kami sendiri. Enaknya gimana? Saya pilihin atau gimana? Enaknya? Ya, Ibu saja yang Ibu membagi. aja. Kalau saya yang milihin, saya pilih pinginnya urut babnya gitu. Biar pemahaman kita juga urut gitu, nggak lompat-lompat. Terus kalau saya yang milihin juga itu pinginnya hmm, pinginnya apa namanya? Selain bentar.
Ntar ya, ada yang lewat tadi. Oke, kita lanjutkan. Gimana enaknya? Urut bab, kemudian urut absen, atau gimana? Kalau maju bertemu. Maju bertomo. Oh. Urut kenapa, Bu? Urut bab ya, urut bab, urut absen, dan gini aja lah, biar kalian nggak grogi juga. Cara presentasinya itu dengan Google Meet, tapi tanpa peserta. Gimana? Kayak kalau misalnya saya kemarin baginya kan saya pakai Google Meet tapi nggak ada peserta gitu. Jadi kalian akan pede untuk ngomong apapun gitu. Kemudian kalian upload di YouTube, linknya dikirimkan ke saya gitu, atau dikirimkan ke grup, nanti kita diskusinya dari WA grup. Jadi kuotanya nggak terlalu berat juga. Gimana? Gimana, Cika? Ibu, itu kan misalkan kita presentasi lewat Google Meet, tapi tidak ada peserta. Itu bagaimana cara kita buat nge-record, Bu? Sedangkan kita kan nggak pakai Google Meet yang berbayar itu, Bu. Kan nggak bisa nge-record. Oh gitu ya? Oh, oke. Baru tahu. Saya baru tahu. Oh, ini saya bisa itu karena dari kantor ya, berarti ya, dari IAIN ya. Oh, oke. Bisa, Bu. Nggak bisa nge-record. Atau pakai handphone, video di handphone, pakai perekam layar bisa ya? Iya, perekam layar laptop itu bisa, Bu. Perekam layar laptop sebenarnya bisa, tapi bisa sekaligus sharing nggak itu? Bisa ya? Bisa. Nanti kalian coba cari-cari caranya di YouTube gitu, atau gini, biar adil. Ini kan berarti 14 mahasiswa ya. 14 mahasiswa itu kan hanya 7 kali pertemuan. 7 kali pertemuan itu maksudnya biar kalian bisa prepare. Nanti itu mulai dari pertemuan 14 sampai dengan, maksudnya setelah UTS aja gitu loh. Sekarang kalian fokus mengerjakan itu. Jadi kan kalau setelah UTS kan kalian cukup waktu untuk mengerjakan, nggak terburu-buru, kemudian hasilnya saya harapkan juga bisa bagus. Gitu. Gitu aja ya. Jadi ini nanti sampai dengan UTS saya akan menjelaskan materi-materi dulu. Kan itu satu buku kita pelajari semua, itu nggak cukup waktu. Kecuali kalau misalnya yang kita pelajari itu buku yang lebih tipis itu ya, itu akan lumayan gitu. Nah, nanti ketika waktunya itu tidak cukup, ya otomatis kalian belajar mandiri gitu, sesuai dengan kebutuhan kalian. Itu. Jadi nanti mulainya presentasi itu setelah UTS ya. Gimana? Setelah UTS aja. Jadi mulai pertemuan ke-8 sampai dengan pertemuan ke-14, masing-masing mahasiswa dapat satu bab, kemudian di video terserah ya,
Pokoknya yang penting ada link di YouTube-nya. Nggak dibatasi bagaimana caranya. Pokoknya kalian pakai cara yang termudah, yang paling bisa kalian jangkau tanpa mengurangi hasilnya, tanpa mengurangi kualitas hasilnya gitu. Gitu ya. Baik, Bu. Oke. Nah, untuk yang akan datang, insya Allah masih saya sampaikan dulu sambil kalian persiapan gitu ya. Untuk yang akan datang, ini kan pertemuan keempat. Masih ada kelima, keenam, dan ketujuh. 5, 6, 7. 3 kali pertemuan itu nanti saya akan share materi. Kalau misalnya saya memberikan link di YouTube itu, kalian berat nggak downloadnya? Itu kan cuma ngelihat aja ya, nggak harus download ya. Itu berat nggak? Kalian lebih suka saya kirim materi di ikhlas, kirim materi tertulis itu tanpa YouTube, kemudian kita diskusikan di WA group, ataukah kalian lebih suka ketika saya mengirimkan video rekaman dari dari Google Meet seperti ini? Kalian lebih serak yang mana? Kalau saya sendiri rekaman, Bu. Tetap dilengkapi dengan rekaman ya, oke. Baik, meskipun kita tidak ketemu seperti ini, saya nanti insya Allah akan memberikan rekaman di pertemuan yang akan datang kelima ya, kelima dan ketujuh. Kalau untuk pertemuan keenam, itu berdasarkan jadwalnya kita kan ketemu di ruang virtual seperti ini ya. Iya, Bu. Iya kan? Pertemuan ketiga, 6, dan 9 ya. Iya, Bu. Oke, ya. Oke, itu kemudian ketujuhnya nanti ada 2 hal. Ketujuh itu rencana saya ada 2. Bisa jadi ketujuh itu UTS, bisa jadi juga UTS-nya itu mandiri, artinya saya berikan penugasan dan saya tetap akan memberikan video rekaman seperti ini, gitu. Biar kalian dapatnya banyak gitu loh. Kan ambil mata kuliah ini hanya sekali toh. Lulus semua, nilainya bagus semua gitu pinginnya. Terus dapatnya bener-bener banyak gitu. Pinginnya. Setuju nggak kalian? Setuju. Oke, mungkin hari ini cukup itu dulu. Tadinya saya mau mulai kasih penugasan sih di bab ini, di bab yang ini, di rasi bintang sama ini, perputaran benda-benda langit. Ini, tapi ini enggak lah, ini besok saya jelaskan lagi dulu di bab 2 dan bab 3. Mungkin bab 2 saya akan jelaskan ini tentang rasi bintang, kemudian pertemuan ke-6 ya, kita akan bahas tentang perputaran benda-benda langit atau sebenarnya siklus ya, siklusnya seperti apa, efeknya seperti apa, kemudian bagaimana cara menjelaskan atau memahamkan kepada siswa. Ini. Oh ya. Mungkin itu dulu untuk hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di yang akan datang. Sekaligus saya akan bagikan tugasnya itu di pertemuan yang akan datang saja ya. Kalian ini santai-santai dulu. Baik, Baca-baca dulu ya. Baca-baca dulu apa yang saya share di ikhlas ini nanti. Setelah ini saya share di ikhlas. Gitu. Ada yang ditanyakan? Sudah tidak, Ibu. Tidak ya. Bisa kita cukupkan ya untuk hari ini. Dari saya sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap semangat kuliah, tetap semangat kulaan ilmu, karena itulah yang akan membedakan kita dengan orang lain. Kita akan menjadi lebih bijak
daripada yang lain dalam menyikapi kondisi hidup dan kehidupan kita ini. Mungkin cukup dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman. Saya